Selanjutnya untuk soal nomor 6, kita diminta untuk menentukan simpulan yang tepat berdasarkan teks di atas. Nah, sebelum itu, apa itu simpulan? Simpulan merupakan opini atau pendapat akhir dari penulis yang diambil berdasarkan data-data yang ada dalam teks. Jadi pengambilan pendapat akhir tersebut didasarkan pada gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Nah, mari kita cermati untuk gagasan dari masing-masing teks. Tadi sudah kita cek sebenarnya satu persatu. Di sini sudah muncul untuk gagasan paragraf 1, permasalahan unggah foto. Paragraf 2 adalah hukum yang mengatur hak privasi dan hak cipta. Kemudian paragraf ketiga adalah perbandingan penerapan hak privasi antar negara maju dan Indonesia. Nah, mari kita cari kira-kira simpulan atau opini apa yang mampu untuk merangkum ketiganya. Kita cek dari yang A. Maraknya masyarakat yang mengabaikan hak privasi dan hak cipta di Indonesia. Nah, ini masih berupa gagasan utama dari paragraf 1, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah privasi, ya. Maka dia belum berupaya untuk menyimpulkan isi teks secara keseluruhan, berarti dia bukan simpulan. Kemudian yang B, upaya mengambil dan menyebarkan gambar orang lain tanpa sepengetahuan adalah tindakan yang tidak etis. Nah, yang B ini masih berupa pernyataan yang sesuai dengan teks dan belum berusaha untuk menyimpulkan keseluruhan isi teks. Informasi ini ada di kalimat ke-8. Disebutkan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak etis dan berpotensi melanggar hukum, ya. Maka dia masih berupa pernyataan yang sesuai, belum berusaha untuk menyimpulkan keseluruhan. Kemudian kita cek yang C. Foto atau video seseorang yang tidak mengganggu kehormatan dan martabat boleh disebarluaskan. Ini tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 38G ayat 1. Kenapa? Karena di kalimat ke-9 di pasal 38G ayat 1, kalimat 9 dan 10 itu disebutkan bahwa foto atau video yang diambil tanpa seizin. Jadi baik mengganggu martabat atau tidak, tapi kalau tanpa seizin orang yang bersangkutan dan bisa saja menyangkut kehormatan, martabat atau rasa tidak nyaman untuk berbuat sesuatu, itu merupakan kesalahan, jadi merupakan hak asasi. Jadi tidak boleh hal tersebut dilakukan. Gitu. Oleh karena itu, yang C itu tidak tepat. Kemudian yang D, perlu adanya sosialisasi, pengawasan, dan penindakan yang dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghormati privasi orang lain. Nah, ini bisa kita sebut sebagai simpulan dari keseluruhan isi teks. Bahwa tadi memaparkan masalah, kemudian ini memberikan solusi. Bahwa dengan maraknya perbuatan mengambil foto atau video tanpa izin, maka perlu diadakan sosialisasi, pengawasan, penindakan yang dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghormati privasi orang lain, khususnya masyarakat Indonesia yang belum sadar betul mengenai hal tersebut. Maka D ini bisa kita anggap sebagai simpulannya. Kemudian yang E, pemerintah dan masyarakat awam belum memahami konsep hak privasi dan hak cipta, sehingga berulang kali melanggarnya. Ini pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks, ya. Pihak yang belum memahami adanya hak privasi dan hak cipta ini adalah oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Ya, maka diharapkan peran pemerintah untuk memutus mata rantai pelanggaran hak privasi dan hak cipta tersebut. Jadi bukan pemerintahnya yang belum sadar akan konsep ini, pemerintahnya kan sudah memberikan peraturan perundang-undangan. Yang belum sadar adalah oknum-oknum yang bekerja di dalamnya, ya. Bisa masyarakat umum, bisa juga oknum kepolisian misalnya. Nah, itu kan berarti bukan pemerintah secara umum, tapi adalah oknum gitu. Maka yang E ini juga belum mewakili keseluruhan gagasan tersebut. Yang mewakili adalah D.
Di antara masalah-masalah tadi, masalah unggah foto, adanya hukum yang mengatur, kemudian adanya perbandingan penerapan di luar negeri dan di Indonesia, maka perlu sosialisasi, perlu penegasan, perlu adanya penindakan, pengawasan yang berdampak pada peningkatan kesadaran. Jadi harapannya masyarakat sudah semakin aware, sudah semakin sadar mengenai dampak-dampak hukum apa saja yang bisa diperoleh ketika mereka melakukan tindakan tersebut. Tuh, maka jawabannya nomor 6 adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Jika diberikan paragraf tambahan untuk mengakhiri teks tersebut, ide pokok yang mungkin bisa dikembangkan adalah, dalam merumuskan gagasan tambahan harus kita tentukan terlebih dahulu gagasan dari masing-masing paragraf. Nah, di sini sudah kita simpulkan tadi berkaitan dengan gagasan masing-masing paragraf. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Pertama, ada masalah terkait unggah foto dan video tanpa izin. Kemudian kedua, padahal ada produk hukum yang mengaturnya. Ya, kemudian di paragraf ketiga, dia membandingkan penerapan hak privasi di negara maju dan di Indonesia. Di negara maju itu sudah lebih ketat daripada di Indonesia. Contohnya ada di Jerman, di Australia. Ya, nah, kalau di Indonesia ini bahkan penegak hukumnya atau bahkan oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan justru yang melanggar hak tersebut. Maka apa solusi yang bisa kita berikan untuk melengkapi paragraf berikutnya, yaitu adalah solusi. Ada masalah, kemudian disampaikanlah solusi untuk mengatasinya. Maka jawabannya adalah yang E. Kenapa bukan yang A? Pengertian hak privasi dan hak cipta ini tidak ya. Pengertian hak privasi hak cipta itu seharusnya ada di awal tadi. Itu seharusnya dia disampaikan di awal. Kemudian isi Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 pasal 38G ayat 1 tentang hak privasi ini sudah disampaikan tadi di paragraf kedua. Kemudian yang C, contoh pelanggaran hak privasi ini juga sudah muncul, contohnya sudah dimunculkan. Yang D, penjelasan tentang undang-undang yang mengatur hak privasi dan hak cipta ini juga sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Maka yang belum dan harus dibahas adalah solusi. Dia memaparkan masalah-masalah, kemudian harusnya diakhiri dengan solusi gitu. Maka jawabannya nomor 7 adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 8, teks tersebut akan memiliki kepaduan jika diperbaiki dengan cara. Nah, jadi teks ini kita diminta untuk merevisi kira-kira kesalahan mana yang ada dalam teks tersebut. Kita ke pilihan jawaban yang A, kalimat 7 dan 8 digabung. Oke, penonton mungkin suka dengan foto dan video tersebut, padahal hal itu tidaklah etis dan berpotensi melanggar hukum. Nah, penggunaan konjungsi padahal di sini sudah tepat. Kenapa? Karena ini adalah konjungsi antar kalimat. Fungsi dari konjungsi antar kalimat padahal ini adalah untuk menyatakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Jadi ini disebutkan penonton mungkin suka dengan foto atau video tersebut, padahal atau itu tuh harusnya nggak terjadi loh. Kenapa? Karena itu tuh nggak etis. Jadi penonton suka itu suatu kesalahan gitu. Maka digunakanlah konjungsi padahal yang gunanya untuk menyatakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Maka untuk penggunaan konjungsi tersebut dalam teks ini sudah tepat ya. Dia menyatakan pertama antar kalimat sudah tepat, dia diawali dengan titik seperti ini sudah tepat, kemudian fungsinya juga sudah tepat. Maka pilihan jawaban A itu salah ya, tidak perlu lagi diperbaiki. Ya, ini tidak perlu lagi diperbaiki karena penggunaannya sudah tepat. Kemudian yang B, kalimat 17 dan 18 digabung. Kita cek dulu kalimatnya. Ini untuk kalimat 17 dan 18. Tak jarang mereka menolak untuk difoto, sekalipun itu pekerja di tempat umum, seperti pembersih, pekerja konstruksi, polisi, para medis, dan lainnya. Bahkan, ada konjungsi bahkan di sini, mereka menegur dan meminta fotonya dihapus. Nah, penggunaan konjungsi bahkan pada kalimat 18 ini sudah tepat, yaitu menghubungkan hal yang menguatkan atau menegaskan. Jadi mereka tuh nggak suka difoto, bahkan kalau sudah ada fotonya dia bakalan negur
dan bakalan minta untuk dihapus gitu. Maka konjungsi ini sudah tepat untuk digunakan di kalimat ke-18 ini. Dan lagi konjungsi ini merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi penggunaan dalam teksnya itu sudah tepat. Dia diawali setelah titik yang fungsinya untuk menyatakan hal yang menguatkan atau hal yang menegaskan kalimat sebelumnya gitu. Maka untuk pilihan jawaban B itu sudah tidak perlu lagi diperbaiki. Oke, kita ke pilihan jawaban yang C. Kalimat 14 dan 15 digabung dengan menambahkan konjungsi dengan. Kita cek kalimatnya. Nomor 14 dan 15 tadi diminta dihubungkan dengan konjungsi dengan. Harusnya di sini ada dengan ya untuk permintaan soalnya. Mari kita cek. Hak privasi sangat diperhatikan di negara-negara maju dengan mengambil dan menyebarkan gambar orang lain tanpa sepengetahuan adalah tindakan yang tidak etis. Ini tidak tepat ya ketika diletakkan untuk menghubungkan kalimat 14 dan 15. Fungsi dari konjungsi dengan itu apa? Pertama, untuk menyatakan tambahan. Kedua, untuk menyatakan alat, kemudian keadaan, dan juga cara. Misalnya alat dengan gunting, keadaan misalnya dengan tenang, kemudian cara misalnya dengan berhati-hati misalnya. Itu adalah fungsi dari konjungsi dengan. Dan di sini tidak masuk nih fungsi konjungsi dengan untuk menghubungkan kalimat 14 dan 15. Oleh karena itu pilihan jawaban C itu juga tidak tepat. Bisa kita coret. Kemudian yang D, mengganti konjungsi padahal pada kalimat 8 dengan konjungsi namun. Nah, tadi kita sudah cek ya. Untuk kalimat ke-8 itu sudah tepat dia menggunakan konjungsi padahal. Konjungsi yang menyatakan hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Maka yang D ini perbaikannya juga tidak tepat. Nah, kita tinggal sisakan yang E, mengganti konjungsi ketika pada kalimat 13 dengan konjungsi jika. Mari kita cek untuk kalimatnya. Oke, mana ada konjungsi ketika? Nah, di sini adalah konjungsi ketika dan dia diminta konjungsi ketika ini diganti dengan konjungsi jika. Nah, ternyata betul bahwa konjungsi ketika itu tidak tepat untuk digunakan dalam kalimat ke-13 ini. Kenapa? Karena konjungsi ketika ini fungsinya digunakan dalam hal untuk menghubungkan hal yang menyatakan kesamaan waktu. Oke, contohnya apa hal yang menyatakan kesamaan waktu itu? Misalnya, ketika banjir melanda rumah, kebetulan kami sedang di luar kota. Nah, dia berarti menyatakan kesamaan waktu. Banjir terjadi, dia di luar kota. Itu adalah fungsi dari konjungsi ketika. Nah, konjungsi yang lebih tepat digunakan adalah konjungsi jika yang berpasangan dengan konjungsi maka, yaitu berfungsi untuk menghubungkan hal yang menyatakan pengandaian dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat. Ini fungsinya adalah pengandaian. Jadi jika foto atau video disebarluaskan, maka sanksi tentang hak cipta akan menjerat gitu. Berarti di sini hubungan yang lebih tepat adalah menggunakan konjungsi jika dan maka. Maka perbaikannya yang tepat adalah E. Nah, nomor 8 ini yang tepat adalah E, mengganti konjungsi ketika pada kalimat 13 dengan konjungsi jika. Selanjutnya nomor 9 sampai dengan 12 ini sudah masuk menggunakan teks baru. Untuk soal nomor 9 kita diminta untuk menentukan tujuan dari teks. Nah, sebelumnya harus kita cari dulu, ini teks apa kira-kira? Apakah teks deskripsi, atau eksposisi, atau eksplanasi, atau argumentasi, dan lain sebagainya. Mari kita cek mulai dari informasi-informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Kita mulai dari paragraf 1. Sebuah studi terbaru menyatakan bahwa masalah sampah plastik di bumi sudah berada di luar kendali dan perlu upaya keras untuk menangani kekacauan tersebut. Studi yang dipublikasikan pada jurnal Science mengungkapkan bahwa ada 24-34 juta metrik ton polusi plastik yang masuk ke lingkungan laut setiap tahunnya. Itu sekitar 11% dari total sampah plastik di dunia. Nah, kemudian dari paragraf 1 itu intinya adalah masalah plastik ini sudah di luar kendali. Paragraf kedua,
Peneliti mengungkapkan keadaan mungkin akan semakin buruk dalam 1 dekade mendatang. Kenapa semakin buruk? Karena diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 53-90 juta ton pada 2030, dilansir dari EFL Science. Pada 2015, jumlah sampah plastik yang berada di saluran air dan lautan adalah 8 juta metrik ton. Jika dunia ingin mengurangi polusi plastik hingga kurang dari tingkat ini, maka dibutuhkan peran global yang luar biasa. Pengurangan 25-40% dalam produksi plastik di semua negara, meningkatkan jumlah pengumpulan dan pengelolaan sampah hingga setidaknya 60% di semua sektor ekonomi, dan pemulihan 40% emisi plastik tahunan melalui langkah pembersihan. Nah, berarti di sini dia menyampaikan, dia kasih solusi juga bagaimana mengatasi hal tersebut. Kemudian juga dia menyampaikan fakta mengenai kondisi yang akan semakin buruk ketika ini tidak diperbaiki, ya. Kemudian di paragraf ketiga, diperlukan upaya global. Ini intinya, kemudian meskipun tampaknya beberapa negara memerlukan lebih banyak fokus dan perhatian, misalnya Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka yang merupakan pencemar terburuk di dunia. Faktanya, Tiongkok sendiri sudah berperan setidaknya sepertiga dari jumlah polusi plastik di bumi. Oke, dia menyampaikan gagasan kemudian ditambahkan dengan fakta, ya. Kemudian skala kerusakan dan kematian yang disebabkan oleh sampah plastik memang belum diketahui dengan pasti, namun itu jelas berdampak bagi kesehatan ekosistem. Kemudian masalah lain, sampah plastik yang tadinya berupa jaring ikan atau botol kemasan pada akhirnya dapat terurai menjadi mikroplastik yang berukuran sekitar 5 mm hingga 100 nanometer. Partikel mikroplastik ini telah menyusup hampir di setiap ekosistem di bumi, dari es Antartika hingga perut makhluk hidup terdalam di bumi. Mikroplastik bahkan dapat ditemukan di kotoran dan organ manusia. Jadi ketika kita diperiksa untuk organ tubuh kita, ditemukanlah mikroplastik itu. Jadi plastik itu sudah semembahayakan itu, ya. Nah, ini teks ini pertama dia menyampaikan gagasan, kemudian didukung dengan fakta, gagasan, fakta, gitu ya. Isunya apa? Isu yang disampaikan yaitu adalah terkait dengan masalah sampah plastik yang dia ada di luar kendali, sudah ada di luar kendali, gitu ya. Nah, kalau kita cermati teks yang menyampaikan isu, kemudian ditambahkan dengan rangkaian argumen, juga ada penegasan ulangnya berkaitan dengan bahaya sampah plastik ini, adalah teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi itu dia strukturnya adalah isu atau dia menyampaikan identifikasi fenomena, kemudian rangkaian argumen, setelah rangkaian argumen dia menegaskan masalahnya, ya. Dia biasanya berisi simpulan di sini. Nah, dari kita sudah mengetahui jenis teksnya adalah teks eksposisi yang disertai dengan gagasan dan fakta yang mendukung dari berbagai sumber dan hasil penelitian. Tujuan dari teks eksposisi itu apa? Yaitu tujuannya adalah menjelaskan. Jadi teks eksposisi itu tujuannya adalah menjelaskan informasi atau menjelaskan permasalahan agar pembaca mengetahui secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, di sini mari kita cermati mana yang memuat informasi tersebut, memuat gagasan tersebut. Yang A, mengatasi permasalahan polusi. Ini tujuannya bukan mengatasi, ya, dia menjelaskan adanya permasalahan. Kemudian yang B, mendeskripsikan bumi dan sampah plastik. Ini dia tidak mendeskripsikan bumi. Yang mendeskripsikan ini adalah fungsi dari teks deskripsi. Yang C, mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Berarti kalau ajakan ini adalah teks persuasi, di sini tidak ada ajakan. Yang D, memberikan penjelasan terkait masalah sampah plastik yang mengancam bumi. Ya, ini adalah tujuannya. Jadi dia memberikan penjelasan disertai dengan fakta-fakta yang mendukung, disertai dengan gagasan yang mendukung juga berkaitan dengan suatu permasalahan. Apa masalahnya? Yaitu adalah sampah plastik yang mengancam bumi, gitu. Maka jawaban nomor 9 ini adalah D. Kenapa bukan yang E, menjelaskan tahapan, langkah, dan proses terjadinya polusi plastik? Tahapan, langkah, dan juga proses terjadinya sesuatu ini adalah struktur dari teks eksplanasi.
Ya, struktur teks eksplanasi itu apa? Pertama, dia ada identifikasi fenomena. Kemudian ada rangkaian kejadian. Nah, di dalam rangkaian kejadian ini ada tahapan, ada langkah, ada proses terjadinya sesuatu. Kemudian di yang terakhir ini biasanya dia berupa penegasan. Atau bisa juga isinya simpulan. Nah, yang membedakan eksplanasi dengan eksposisi ini karena sama-sama menekan X gitu ya. Eksplanasi itu biasanya untuk menjelaskan fenomena alam. Bisa juga fenomena sosial atau budaya. Contohnya misalnya fenomena alam terjadinya gempa bumi, fenomena alam terjadinya kemiskinan. Jadi di sana menyampaikan kira-kira dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut, misalnya rangkaian kejadiannya apa saja, misalnya terjadi patahan lempeng dan lain sebagainya. Untuk terjadinya kemiskinan, apa yang menyebabkan kemiskinan disampaikan di sana gitu. Nah, teks ini kan tidak menjelaskan hal tersebut. Teks ini adalah teks eksposisi, ada rangkaian argumen, berarti ada fakta dan opini di dalamnya yang memaparkan masalah yang dibahas di isu tadi. Kemudian ditegaskan dengan adanya simpulan gitu. Maka si E ini tidak tepat ya. Ini adalah ide atau tujuan dari teks eksplanasi. Yang merupakan tujuan dari teks eksposisi adalah yang D, memberikan penjelasan terkait masalah sampah plastik yang mengancam bumi. Untuk nomor 10, kita diminta menentukan pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas. Mari kita cermati mana kira-kira pernyataan yang tidak sesuai. Yang A, Tiongkok menyumbang lebih dari sepertiga jumlah plastik yang ada di bumi. Apakah betul pernyataan ini? Mari kita cari dalam teks. Ternyata benar, dia ada di kalimat ke-11 bahwa Tiongkok itu sendiri berperan setidaknya dari 1/3 dari jumlah polusi plastik di bumi. Maka pernyataan yang A itu pernyataan yang sesuai. Oke, kita ke pernyataan yang B. Sampah plastik terurai menjadi mikroplastik dan menyusup hampir ke setiap ekosistem di bumi. Mari kita cek dalam teks. Oke, ternyata dia sesuai dengan pernyataan yang ada di kalimat 18 sampai 19. Jadi sampah plastik itu yang tadinya ukurannya besar, jaring ikan, botol kemasan, itu terurai menjadi mikroplastik dan partikel mikroplastik tersebut menyusup hampir setiap ekosistem yang ada di bumi. Maka yang B ini adalah pernyataan yang sesuai juga. Kemudian yang C, sebanyak 11% dari total sampah plastik di dunia masuk ke lingkungan laut setiap tahunnya. Mari kita cari pernyataan ini. Oke, ternyata untuk yang C itu terjawab di kalimat ketiga. Nah, ternyata studi tersebut yang dipublikasikan oleh jurnal Science mengungkapkan ada sejumlah 24-34 juta metrik ton polusi plastik yang masuk ke lingkungan laut. Itu sekitar 11% dari total sampah plastik di dunia. Nah, ini sama pernyataannya dengan pernyataan di C tadi bahwa sebanyak 11% dari total sampah plastik di dunia masuk ke lingkungan laut setiap tahunnya. Maka C itu pernyataan yang sesuai. Kemudian kita cari yang D. Semua negara harus memiliki tingkat fokus dan perhatian yang sama dalam menangani permasalahan polusi plastik. Oke, jadi semua negara itu harus punya tingkat fokus dan perhatian yang sama dalam menangani permasalahan polusi plastik. Apakah pernyataan ini sesuai? Mari kita cari dalam teks. Nah, ternyata ini adalah pernyataan yang tidak sesuai karena di kalimat 8 sampai kalimat 10 mari kita cermati bahwa memang betul diperlukan upaya global, upaya dari seluruh masyarakat dunia, dari seluruh negara untuk berkoordinasi menangani masalah sampah plastik ini. Tetapi tampaknya ada beberapa negara yang perlu lebih banyak fokus. Jadi fokusnya itu tidak rata, tidak semuanya sama, tapi ada beberapa negara yang fokusnya harus lebih
lagi daripada negara lain. Contohnya Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka yang merupakan pencemar terburuk di dunia. Jadi mereka ini fokusnya harus lebih banyak daripada negara-negara lain gitu. Maka yang D ini pernyataan yang tidak sesuai. Kita bisa tandai dia gitu ya, karena tidak semua negara itu harus punya tingkat fokus dan perhatian yang sama. Ada negara yang harus lebih fokus daripada negara-negara lain seperti Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka gitu. Kemudian yang E, dibutuhkan peran global dalam mengurangi polusi plastik, salah satunya dengan pengurangan 25-40% dalam produksi plastik di semua negara. Mari kita cari untuk yang E. Untuk yang E, ini pernyataan yang sesuai dengan kalimat ketujuh bahwa untuk mengurangi polusi plastik hingga kurang dari tingkat tersebut, dibutuhkan peran global yang luar biasa, diantaranya adalah pengurangan 25-40% dalam produksi plastik di semua negara. Maka untuk yang E ini adalah pernyataan yang sesuai juga. Oke, maka satu-satunya pernyataan yang tidak sesuai adalah yang D. Semua negara itu tidak harus punya tingkat fokus dan perhatian yang sama. Ada beberapa negara yang harus lebih fokus daripada yang lain. Nomor 10 jawabannya adalah D.